Salam pria-pria tangguh di Gereja Islam Masih Sondrokusumo dan dimanapun kita semua berada, ketemu lagi di ibadah PPK pada malam hari ini. Kita akan mulai ibadah PPK pada malam hari ini. Kita akan pujian berjudul Tak Terbatas. Mari kita pujikan sama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami. Sampai dengan saat ini Tuhan masih terus bersama kami, melindungi kami, melingkupi kami dengan kasih kuasa Tuhan. Dan kami ucap syukur saat ini kami boleh beribadah PPK secara online. Tuhan yang berkati setiap kami, dan juga sebentar kami akan merenungkan kebenaran di firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berikan kami hikmat untuk mengerti dan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, renungan pada malam hari ini akan saya beri judul Bebas dari Kekhawatiran Sehingga Kita Sanggup Bertahan. Saya ambil dari satu ayat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Kita akan buka bersama-sama Matius 11 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Baik.
Bapak-bapak, ya dalam hidup ada saat-saat di mana kita semua pernah merasa begitu lemah, begitu tak berdaya, begitu tertekan. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan semua yang letih, lesu dan berbeban berat, sangat berat. Dan saya percaya setiap kita pasti tidak seorang pun dari setiap kita yang suka untuk melewati pengalaman yang seperti ini. Dalam kelemahan kita itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kelemahan kita mempunyai dampak yang merusak. Dampak yang merusak ini membuat kita mengasihani diri sendiri, ya, membuat kita putus asa, hilang harapan, sehingga bahkan membuat kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Sedangkan satu sisi yang lain, kelemahan kita ini, dalam kelemahan kita ini kita bisa terdorong untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita lebih lagi bergantung pada Tuhan. Kita lebih intim lagi pada Tuhan. Dalam keadaan lemah dan tertekan membuat kita menjadi khawatir. Nah, ini ya. Kita jadi khawatir karena dalam kondisi lemah dan tertekan. Bapak-bapak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Ada amin. Tetapi iblis memakai situasi seperti ini, ya, situasi tadi, situasi lemah dan tertekan tadi, untuk mengacaukan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, iblis dapat mencuri damai sejahtera dari dalam hidup kita, dapat mencuri sukacita hidup kita. Ini pekerjaan iblis. Saya ambil relevansi dalam kondisi saat-saat sekarang ini, dalam situasi pandemi Corona atau pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang terjadi. Kita kurang lebih sudah lebih dari 1 bulan kita di dalam masa-masa, bisa dibilang masa-masa karantina. Ya, mungkin walaupun Semarang tidak diberlakukan PSBB, tapi kondisi seperti ini yang serba terbatas, serba dibatasi ini tadi, ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Timbul kekhawatiran yang luar biasa. Contohnya, khawatir akan penyebaran virus itu sendiri. Khawatir akan keamanan, sehingga kita lihat di banyak-banyak jalan sekarang ini, banyak yang sekarang ditutup portalnya, ya, banyak sekali perumahan, kampung, bahkan juga jalan protokol, jalan-jalan utama sekarang banyak sekali ditutup. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran. Dari khawatir virus ini menyebar, dan kekhawatiran menimbulkan pencegahan. Banyak jalan yang ditutup, jadi ya agak sedikit susah sih ya cari jalan kalau seperti saya mungkin bekerja di bidang pengiriman. Banyak sih armada-armada saya yang bilang, aduh Pak,
jalannya banyak yang ditutup, banyak yang diportal. Jadi waktu tempuhnya, jarak tempuhnya juga, waktu pengirimannya juga jadi lebih lama gitu. Kemudian khawatir akan pekerjaan kita, ya, khawatir akan pekerjaan kita yang tentunya berdampak pada penghasilan, Sekarang ini ya karena dampak dari corona ini banyak sekali sektor-sektor yang kena dampaknya. Ya contohnya pariwisata, gitu kan. Sekarang betul-betul tidak ada pariwisata sekarang. Kalau saya punya temen, dia supir bis wisata, dia pernah bilang sama saya, sekarang tidak ada pariwisata, Pak, adanya pre-wisata, kan, katanya gitu. Jadi ya betul-betul terkena dampak luar biasa. Perhotelan juga, travel, transportasi, banyak sekali sektor yang terkena dari dampak ini sendiri. Kemudian juga social distancing yang diterapkan sekarang juga banyak berdampak bagi sektor ekonomi juga, untuk para pedagang, untuk transportasi, ya. Untuk kita tahu bahwa untuk di kendaraan umum tidak boleh terisi sepenuhnya, ya, seperti bis baik itu luar kota maupun dalam kota, BRT juga. Jadi tetap ada jarak, harus ada jarak, tidak boleh berdekatan seperti itu. Bagaimana kita menghadapi situasi sekarang ini? Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu sekarang ini? Saya ingin kita baca satu ayat, ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, ya. Kita tahu bahwa ada pepatah yang berbunyi ora et labora, ya kan. Tetaplah berdoa. Terus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Karena doa itu napas hidup. Orang percaya kita terus bisa berkomunikasi, kita tetap pelihara kehidupan doa. Kita boleh berdoa, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita. Kita mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua kita boleh berdoa, mengucap syukur, berdoa minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan, entah itu kita mungkin sengaja atau kita enggak sengaja, kita enggak sadari, kita tetap minta ampun kepada Tuhan. Berdoa minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan supaya kita mampu bertahan, ya, supaya kita mampu bertahan menghadapi situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Satu lagi, Bapak-bapak, yaitu berdoa syafaat. Ini juga perlu. Mari kita berdoa syafaat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi usaha yang kita jalankan. Juga mungkin kita yang karyawan, kita juga berdoa buat perusahaan tempat di mana kita cari nafkah. Karena
entah seperti apapun tempat kita bekerja, itu adalah sarana berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi mungkin kita yang sering kali lupa mendoakan tempat kita bekerja, kantor kita bekerja, pabrik kita bekerja, bahkan juga kita juga mendoakan bos kita, pemilik usaha tersebut, supaya mereka juga mampu bertahan dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena saya percaya ketika Tuhan tempatkan kita di tempat kita bekerja sekarang, ya kita juga harus mendoakan dia dong, karena kita juga bekerja dan dibayar. Itu sarana Tuhan ngasih kita berkat melalui bos kita. Kita juga berdoa syafaat bagi pemerintah, bagi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan semua jajarannya yang tentunya mereka memikirkan dan mengambil keputusan dan menjalankan protokol-protokol untuk mengatasi situasi dan kondisinya sekarang. Mari kita berdoa. Saya juga berdoa buat pemerintah tersebut, supaya apa yang dilakukan untuk mengatasi keadaan sekarang boleh berhasil dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua tadi ora et labora ya, yang kedua berusaha. Ya, tetap berusaha. Saya buka Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, tetap berusaha. Selain berdoa, kita juga harus tetap berusaha. Tidak bisa ketika kita misalkan kita ini berdoa minta, oh Tuhan kita butuh uang, kita berdoa minta Tuhan minta uang, tiba-tiba Tuhan kasihkan uang, tiba-tiba jatuh di depan kita, nggak mungkin, ya kan? Luar biasa kalau seperti itu. Kita tetap berusaha. Tuhan bisa kasih caranya dengan mungkin lewat orang lain kasih kita uang, tapi kita berusaha. Ya. Tidak tiba-tiba tahu-tahu Tuhan kasih bruk depan kita kan. Bagian kita adalah terus berusaha. Berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan sisanya Tuhan yang atasi. Do the best and God will take the rest. Ya, Tuhan akan ambil sisanya. Intinya kalau kita berusaha, proses hasil tidak mengkhianati proses. Ya. Dalam masa sulit, dalam masa pandemi corona sekarang ini, mungkin satu pintu usaha tertutup. Ya, mungkin ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang pegawai kemudian dirumahkan atau bahkan putus mitra atau di PHK. Itu satu pintu usaha tertutup, tapi percaya bahwa Tuhan kasih pintu-pintu usaha yang lain. Ya, kita masih punya banyak modal, kita masih punya tangan, kaki, dan tugas kita ya tetap berusaha.
cari pintu yang lain, cari pintu usaha yang lain. Semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tuhan pasti kasih jalan. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kembali ke ayat yang tadi ya. Satu ayat yang setelahnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal ini penting. Tuhan mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Bapak-bapak. Dan rencana Tuhan luar biasa atas kita. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Akan terjadi hal yang luar biasa ketika kita mengucap syukur. Bersyukur mendatangkan damai sejahtera dalam hati kita. Ya. Bersyukur juga akan membuat kita mempunyai pikiran yang positif. Ya. Saya ingat pepatah bahasa Jerman ya. Singkat sih, sawang sinawang gitu. Ya, ketika kita mau sawang sinawang ya kita akan selalu berpikir positif dengan orang lain. Dan ini berhubungan ketika lihat orang lain, kita nggak lihat dari satu sisi. Ini sawang sinawang. Kita nggak lihat dari satu sisi, kita punya pikiran yang positif. Ya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa kita lakukan, kita terapkan dalam keadaan sekarang ini yang banyak keterbatasan saat ini, supaya kita bisa bebas dari kekhawatiran dan kita sanggup bertahan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, tetap berusaha. Yang ketiga, mengucap syukur. Satu ayat penutup adalah ayat di awal tadi, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kasih kita kelegaan dan percaya Tuhan berikan terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam kami ucap syukur Tuhan atas renungan pada malam hari ini Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami dalam situasi saat ini yang cukup sulit, membuat kami banyak kekhawatiran, membuat kami banyak khawatir, membuat kami lemah, letih, lesu. Kami mungkin khawatir tentang hari esok, tapi biarlah melalui apa yang kami renungkan malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh kuatkan kami, Tuhan boleh berikan tenaga yang baru, pengharapan yang baru bahwa kami punya Engkau. Engkau lebih dahsyat dari segala masalah yang kami hadapi. Tuhan lebih di atas segala-galanya. Ajar kami untuk terus berusaha melakukan bagian kami. Kami terus tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri, tapi kami terus berusaha dan berusaha. Kami tahu ketika kami berusaha, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan berkat. Dan kami mau terus berpikir positif Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Kami boleh membuat Engkau bangga atas kami. Kami percaya Tuhan,
Kau selalu menjaga kami, menjaga keluarga kami. Setiap kebutuhan kami, Tuhan Kau tahu. Dan kami percaya Tuhan Kau cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Ucap syukur. Haleluya. Amin.